nanggung yuk kita kayak ini aja 6 katanya kemana 6 kita ke Sarkem yuk serius nih gue bilang gitu kan. Tapi kau udah tahu Sarkem itu tempat hiburan gitu? Udah tahu. Oh. Serius katanya kan. Terus kawanku yang bawa mobil ya udah langsung ikut aja langsung pergi ke daerah Sarkem. Habis itu kami pergi ke Sarkem, datang parkir kan, masuk ke dalam. Pas masuk ke dalam Oke, jadi itu ya alasan lu milih kampus di sini dan kuliah di Jogja. Iya. Oh, jadi itu alasan dari Bro Tiar untuk memilih kuliah di Jogja. Jadi waktu itu kita kan pas nih kan waktu pertama datang di Jogja. Kalau lu kan nginap di kosan gua kan, Iya. kos gua terus waktu itu kalau nggak salah kita langsung jalan-jalan ya. langsung jalan. Enak lu Tapi kalau kita, gua kalau nggak salah jalannya ke Kebumen. Kebumen. Lu Iya, betul. lu enak kalau misalkan gini, enaknya gimana? Lu kayak udah ada yang ngikuti, jadi kayak udah ada yang di sini itu kan, udah tahu kayak gua dan kawan-kawan yang lain. Kalau gua dulu masih nggak ada kawan kayak gitu, cuman paling Daniel dan Nathan kayak gitu. Itu pun masih mau jalan gitu kan, mau kemana gitu kan, Ya, masih ya nggak ada dulu teman. nggak ada teman. Kalau iya. ada ya. Jadi waktu itu kita ke Kebumen lah. Kalau nggak salah itu kita pakai mobil. Pakai mobil ya. Ah. Kita disuperin sama teman kita Dandi. Dandi. Itu awal ketemu sama Dandi. Kita ke Kebumen, kalau nggak salah kita ada 6 orang ya, 6 orang ke Kebumen. Nah itu ya yang gue tahu sama lu kan, maksudnya kayak lu itu goblok banget pas datang di Kebumen. Ada yang kayak aneh gitu kan, pas datang di Kebumen, kita kan datang di ini kayak nginap di rumah saudara kita kan di Kebumen lah. Iya. Pas waktu istirahat, pas lu kan kalau nggak salah baringnya dekat gua tuh. Iya. Di mobil tengah bagian tengah. Pas di itu gua lihat pencarian di YouTube lu. Pas gua baca gua intip kan yang bukannya gua mau ngintip lu. Iya. Kayak gak sengaja deh. Pas gua lihat history pencarian YouTube-nya cara merangsang wanita anjir nih anak gua bilang. Baru datang di Jogja ya udah kayak gini. Itu gimana tuh? Kayak lu cari bisa di YouTube. Padahal kan di YouTube pasti nggak ada kayak. Kalaupun ada kan ya paling kayak susah lah dapatnya gitu. Ya tapi sumpah malu ya. Tapi mau gimana lagi kan udah terjadi ya itu kan udah dewasa juga kan. Ya waktu itu cuman kayak di dalam mobil kita kan Jogja Kebumen berapa jam? 4 jam ke atas kalau nggak salah 4 jam ke atas kan. Jadi kan bosan juga di mobil kan nggak ngapa-ngapain ya udah buka-buka YouTube. Nggak tahu otak aku kok bisa sampai di situ. Otak gitu kan. Pas gua lihat pencariannya kan cara merangsang wanita. Anjir nih anak gua bilang kan goblok. Memang gobloknya kayak kelihatan gitu kan. Baru datang di Jogja dari kampungnya udah kayak gini. Tapi gua harap malam lah kan laki ya. Kita kan Cowok ya, juga. bisa dikatakan nambah ilmu dikit lah. Udah biasa lah gitu ya teman-teman dalam kayak ya semua orang pasti juga ada yang kayak gitu cuma nggak gobloknya itu nggak kelihatan kayak Tiar nih aduh. Anjay sumpah malu aku. Nggak teman-teman ini dimaklumi ya ini enggak tanpa ada tujuan Tapi dan sekarang- maksud yang jahat. Tapi sekarang udah ini lebih parah lagi dari yang dulu. Anjir. Tapi begitu boy pas aku awal datang ke Jogja itu kayak sial bukan kenapa tuh? sial gimana ya kayak mungkin bisa dikatakan Kayak nggak rezeki gitu dari ya, kayak, awalnya aku kayak, cuman buat pelarian aja atau happy aja ke Jogja kan mungkin itulah mungkin aku dapat sialnya. Sialnya itu gimana tuh kayak apa misalkan Ya aku awal ke Jogja kan waktu itu kalau nggak salah kita habis ke Kebumen kan minggu keduanya kan kita kan balik ke Jogja lagi. Iya. Pas kita balik ke Jogja lagi kita kalau nggak salah jalan-jalan ya kita 3 Daniel atau kita 4 Kalau nggak salah itu gua nggak ikut. yang ikut waktu itu siapa ya Daniel, aku Lu sama ini Nathan. oh ya Nata Sama satu lagi kawan kita yang tadi yang cewek tadi ya itu. Ya. Terus itu kami jalan-jalan ke alun-alun nggak tahu mungkin alun-alun kidul loh mas. Iya. Yang ada sepeda-sepeda gitu. Iya, sepeda. Gua juga baru datang ke Jogja kemarin langsung ke situ diajak sama Nggak Daniel. tahu lah mungkin uang karena masih banyak di dompet kan. Iya namanya juga baru datang kan. Masih kayak masih uang kaya-kayanya banyak. lah kan.
dompet tebal. Nah, Anjir. masih kaya-kaya lah, jalan-jalan, beli makan, beli jajan, jalan sini. Kok beli makanan sini murah-murah, nggak kayak di Kalimantan. Di sana kan mahal itu kan. Di sana kan 30 itu cuman bisa buat makan sendiri aja kan. Kalau di Jogja kan 10.000 mungkin udah dapat makanan enak lah kan. Di Pontianak aja ini ya, secara informasi ya, kalau pecel lele atau Lamongan tuh di Pontianak kan namanya Lamongan. Itu sekali makan cuma nasi ayam kayak seperti di sini sama es, kalau nggak salah itu udah bayar 24.000. Kalau di sini 15.000 udah dapat. 15.000. Ya, agak biasa 15.000 kan. Kayak yang tadi ya. Ya. Jadi kami Siang habis itu. main-main, habis jajan makanan, pergi ke alun-alun, jalan-jalan, terus main ini sepeda yang tadi apa? Kayak mobil-mobil gitu lah ya. Kayak mobil-mobilan apa? Odong-odong. Odong-odong, Kalau ya, nggak salah betul. odong-odong namanya. Main Odong-odong. odong-odong. Ada berapa kali putaran? 3 kali atau 4 kali. Habis itu kan berhenti kan? Berhenti. Udah mau pindah tempat kami. Pas ku mau bayar makanan di sebelahnya, dompetku udah nggak ada. Sumpah itu aku panik banget. Jatuh gitu ya. Udah hilang pokoknya, nggak jatuh dah pasti. Antara jatuh atau diambil orang nggak tahu, soalnya kan tempat keramaian kan. Itu aku panik soalnya di situ juga uangku semuanya di situ kan. Waktu itu kan belum ada ini. Belum pakai ATM ya. Udah pakai ATM tapi satunya ya. kan aku dikasih uang cash kan di rumah. Soalnya kan datang juga kan. Ya, Oh, pakai uang cash. Semua identitas di situ, KTP apa segala udah baru dibuat lagi kan. Sumpah itu aku panik banget. Terus keliling-keliling 2 kali keliling alun-alun kidul, nggak dapat itu dompet. Aku tanya-tanya ke mas-mas yang pemilik odong-odong tadi pun nggak ada, lihat di bangku-bangku mobil itu nggak ada ya. Itu aku kayak gimana ya? Kayak panik. Kok aku dapat cobaan baru datang di Jogja belum 1 minggu, malahan belum masuk kampus. Kok udah dapat sial. Itu pengalaman paling anjing lah menurutku. Untungnya satu itu aku udah lunasin semua SPP. Iya, ibaratnya udah bayar kewajiban dulu ya. Ya. Oh. Sama udah bayar kos apa segala. Iya sih, namanya kita kalau baru datang gitu kan bawa uang banyak dari kampung tuh pasti simpannya kan di dompet dulu, nggak Iya. langsung di ATM. Apalagi baru datang pasti uangnya tuh lumayan juga lah kan. Iya, untuk iya. bisa lah nampung 1 bulan atau 2 bulan, 1 bulan lah, 1 bulan kehidupan di Jogja. Mungkin lebih kali ya. Lebih. Oke. Dan minggu ketiganya kalau nggak salah itu dapat kesialan gitu, Wak. Apa tuh? Kalau nggak salah aku rental motor di sini, rental motor pas mau kembalikannya rupanya STNK-nya hilang Oh lagi. iya, yang kemarin tuh kan yang Sumpah. kayak bantu gua juga bantu ngurus itu kayak Yang kita ke polsek. ke- Kau ikut nggak yang kita ke polsek enggak ke polsek. Aku yang ini. apa, surat kehilangan. Aku yang ngomong sama Oh ya, sama pemilik rental. ya, betul. Ya, jadi teman-teman, kita kesini dulu kan nggak ada kendaraan gitu. Jadi apa-apa tuh rental motor. betul. Ya namanya masih orang tahu kan jauh. Kalau di kampung sih enak lah, pakai motor orang tua bisa. Kalau di sini ya gitu masih serba kekurangan kayak gitu. Seadanya lah. Kita rental motor, mau jalan-jalan rental motor. Ya, jadi itu adalah salah satu kayak kesialan mungkin menurut Tiar. Ya, itu sumpah aku nggak nyangka, nggak lama, maksudnya nggak sampai waktu 1 bulan tapi aku bisa Bukan dapat musibah kesialan gitu. 2 kali. Musibah lah ibaratnya kan. Musibah. Nggak bisa dibayangkan lah pusingnya aku waktu itu gimana. Udah habis kehilangan dompet, identitas, uang segalanya hilang. Rental motor hilang, STNK ganti lagi 500.000 kalau nggak salah. Habis itu aku ke polsek buat surat kehilangan. Anjing pokoknya. Udah lah, itu masa lalu nggak apa-apa. Mungkin ada hikmah di balik itu. Ya ibaratnya itu kan udah mungkin kayak udah direncanakan kan. Iya. Dari kita juga nggak tahu dari musibah itu ada hikmahnya juga. Iya, betul. Ya kayak lu kan sekarang ibaratnya masih bertahan bisa menghadapi semua itu kan. Yang dari pertama datang di Jogja kayak dapat musibah, dapat ini. Ya itu kan bisa jadi pelajaran buat lu, Iya, menjadi betul. kekuatan lu juga bisa Supaya bertahan lebih banyak hati-hati ya kan? lebih hati-hati, kayak lebih tahu itu memposisikan diri gitu kan. Iya. Nah, oke, biar kayak ini kita minum dulu. Yo, Gas. gaskan. Oke, jadi teman-teman itu tadi kisah perjalanan
Bro Tiar dari kampung datang di Jogja dan akhirnya kuliah sampai mengalami musibah. Itu lumayan berat. Jadi gini, gua mau nanya sama lu nih. Hal konyol apa yang pernah lu alamin selama lu ada di Jogja sekarang? Sumpah hal yang paling konyol aku alami di Jogja itu waktu aku jalan-jalan ke Kopi Jos sama teman-temanku. Yang di itu ya Malioboro. Iya betul. Itu awal pertama kali aku ke Kopi Jos, kami pesan minuman Kopi Jos, aku pesan sama teman-temanku yang lain. Mereka kan udah lama di Jogja kan udah sering mungkin udah sering lah nyantai di Kopi Jos kan. Aku baru pertama itu Kopi Jos ya, kopi jalanan gitu ya. Kopi jalanan. Nah, tapi itu sumpah Terus, enak. pas aku minum ini kata teman-temanku orangnya tuh bisa dimakan. Anjir. Goblok ya. Kan aku nggak tahu, ikut. Iya, gue juga waktu pertama kan kayak aneh kayak gitu minumannya kan. Arang kok. Tapi enak sih, enak. Cuma kayak baru pertama datang di Jogja itu kayak aneh aja, kayak gak masuk akal gitu kan. Gue juga pernah kayak gitu. Kok kopinya dimasukin arang kayak gitu kan. Sementara kita tahu arang itu kan kayak kotor atau apa gitu. Tapi aman, enak. Itu Sumpah. hal yang paling konyol aku alami sih. Teman-temanku ini suruh makan arangnya itu. Aku kan nggak tahu kan. Terus lu makan? Aku makan. Aku tanya, gigi udah pada hitam semua kan, mulut hitam. Kan aku punya itu, apa arangnya itu aku punya. Terus aku makan kan. Tanya teman-temanku, kok pahit? Terus mereka pada ketawa semua. Gimana coba kalau kau dapat teman anjing kayak gitu? Oke, jadi itu salah satu hal yang goblok lu alamin ya. Yang paling goblok aku alami. Kalau gua beda. Kalau gua dulu pengen cari tahu Sarkem. Anjir. Gua kan penasaran pas waktu datang ke Jogja sama senior. Masa mau diantar Sarkem? Gua pikir apa tuh Sarkem kan masih polos itu kan. Iya, masih polos, masih nggak Gua tahu nanya lah sama senior yang lainnya kan. Gua malah diketawain kan. Nah, bro lu tahu Sarkem gak kan? Terus diketawain sama yang lain. Iya. Lu mau ke Sarkem katanya kan serius nih. Gua kira kan Sarkem itu tempat wisata kan. Memang sih tempat wisata malaman. Pas itu kan gua cari tahu Sarkem apa tuh Sarkem kan. Sampai gua ngajak teman satu kamar gua, Daniel. Pas panggilannya kan Unye, panggil. Nye, yuk cari kita ke Sarkem yuk. Kau tahu tempatnya? Enggak tahu katanya. Kata Unye kan enggak tahu. Kita cari di Google Maps kan kayaknya kan. Pas waktu itu gua berangkat lah malam-malam kan sekitar jam 2 subuh. Pas waktu itu kan masih rental motor. Gua berangkat ke Sarkem masih polos kan, masih sama Unye juga. Berangkat ke Sarkem, lihat cewek-cewek kan. Pas di Google Maps tuh kan ada Sarkem pas lokasi. Gua lihat cewek-cewek, anjir, ternyata Sarkem tuh hiburan malam. Itu yang gobloknya gua nggak tahu Sarkem. Tapi sekarang udah tahu. 18 plus. Nah, jadi kalau teman-teman yang mau liburan di Jogja atau wajib cobain Sarkem. Rasanya Unboxing. Unboxing Sarkem. Tapi selama lu di Jogja udah pernah ke Sarkem tuh belum? sekali. Tapi nggak ngapa-ngapain, cuman ikut teman. Waktu itu ada temanku namanya William dan Kuncoro. Kami Wajib tahu sih kalau lu pernah datang di Jogja tuh Sarkem tuh wajib tahu. Iya, betul. Biar nggak orang bohongin kan. Walaupun kita cuma di sana main, namanya juga tempat hiburan. Waktu itu aku nggak sengaja aja sih, kami tiga itu nggak sengaja ke Sarkem. Awalnya kan kami minum di tempat bule-bule itu. Kampung bule kayak tempat mabuk-mabukan yang di pinggir jalan kayak Bali lah tempatnya. Iya. Aku sama teman-teman itu minum di situ, terus udah lumayan mabuk lah, ada jam 3 subuh lah mungkin. Udah mabuk. Terus perginya ke Sarkem. Kawanku aja bawa mobil tuh udah kayak apalah, udah blok-blok ini kan nggak konsen lagi, udah nggak normal. Kami ini mau pulang di kos. Pulang Pulang di Kalasan. Terus kami lihat jam masih jam 3 subuh kan. Nanggung kata kawanku nih. Nanggung kata William kan. Nanggung yuk kita ke ini aja 6 katanya. Kemana? 6 kita ke Sarkem yuk. Serius nih, gue bilang gitu kan. Tapi kau udah tahu Sarkem itu tempat hiburan gitu? Udah tahu. Oh. Serius katanya kan. Terus kawanku yang bawa mobil ya udah langsung ikut aja, langsung pergi ke daerah Sarkem. Habis itu kami pergi ke Sarkem, datang, parkir kan, masuk ke dalam. Pas masuk ke dalam, ada yang nawarin kami. Lu gimana? Unboxing? Enggak. Aku percaya gua. Ini sumpah aku enggak sampai. Ini aku kan mabuknya lumayan, enggak mabuk berat banget kan. Sedang lah, masih normal lah. Yang dua itu memang udah mabuk
parah lah, bisa dikatakan parah. Terus ada kayak tante-tante atau apa sih kita namanya itu apa sih? Apa kayak yang udah kayak kerja di situ ya profesinya. Profesi. Orang nyanyi, Dek boleh masuk katanya. Terus kami bikin lah kan, Dek boleh masuk Dek, 50 bisa loh 3 orang katanya. Anjir serius 50. 53 orang anjing. Terus temanku yang 2 tuh langsung masuk kan. Mereka unboxing. Kan dalamnya kan kayak sekolahan itu kan kayak ada pintu-pintu kan. Kayak inilah masuk gang kayak gitu kan. Kayak masuk gang ada pintu-pintu khusus lah, khusus. Terus Dek masuk Dek, 3 orang 50 katanya kan, udah subuh katanya. Kawanku yang 2 ini langsung masuk. Aku nunggu lah di depan kan, ngapain? Terus ku panggil lagi mereka 2, yakin kalian 2? Aku bilang gitu kan, yakin namanya. Udah nggak aneh kata kawanku yang 2 kan. Aku nunggu di depan ya aku bilang gitu. Terus aku nunggu di depan itu pesan ini. Pesan minuman gitu lah. Pesan minuman apa? Minuman Sunrise atau apa namanya? Kayak minuman lah gitu kan, minuman lah. Minum itu aku sambil nunggu mereka 2 kan. Mereka 2 kan unboxing di dalam kan. Aku minum, aku seorang sama ada yang lewat-lewat. Dek boleh masuk Dek. Tapi aku kayak ya biasa aja gitu ya. Biasa aja ya. Ya enggak begitu. Bukan munafik nih. Sumpah aku enggak sampai unboxing, cuman masuk dalam aja. Terus lihat kawanku yang 2 udah unboxing, aku enggak berani tuh. Yang penting udah tahu tempatnya gitu kan. Tahu tempatnya tuh tempat itu apa gitu kan apa. Ya. Tapi kalau yang bagi teman-teman yang mau nyobain boleh. Mau untuk teman-teman yang mau camp tuh silakan datang. Tuh seperti ini kayak cerita Bro Tiar 50.000 bisa 3 orang anjing. Tapi itu dulu kan enggak tahu 2017. Udah berapa tahun ya? Oke, udahlah ya, kita lupakan Sarkem, sudah biasa. Kita lanjut pertanyaan yang lain. Ini gue nanya sama lu, untuk di Jogja itu kan lumayan lama nih. Di Jogja itu kan banyak kayak mahasiswa-mahasiswa dari luar juga, bisa dikatakan kayak Indonesia ini hampir semua daerah tuh ada di Jogja kan. Betul. Untuk kuliah, ada yang kerja. Selama lu di Jogja udah berapa dapat cewek? Cewek mana nih? Maksudnya cewek kayak pacar atau apa? Pasangan. Kalau untuk pasangan aku satu. Serius satu. Kalau dari muka lu gua nggak percaya satu. Mungkin yang ini satu tapi banyak kali. Enggak, aku. Kemarin aja gue liat di HP lu kayak asrama putri, cewek SMA. Anjir. Ini teman-teman. Benar kan? Si Pasani udah menyimpang lah. Bercanda. Tapi gua tahu kok kalau Tirni anaknya baik. Cuma satu. Satu yang serius atau gimana nih? Satu di sini. Enggak. Cuma satu. Nah, ini satu di Malioboro atau gimana? Cuma aslinya satu. Okay. Mantap. Jadi ibaratnya Bro Tiar nih kayak tipe yang setia atau gimana? Ya, bisa dikatakan setia, bisa dikatakan tidak ya. Enggak juga. Kadang-kadang kan orang itu kalau melihat yang lain, mungkin ada yang lebih cantik, ada yang lebih wah gitu kan cuman mengagumi, enggak gimana ya, enggak ingin untuk memiliki, cuma mengagumi yang punya kita yang terbaik ya enggak. Oke, mantap. Jadi sekarang gimana, masih pacaran atau sama yang satu ini yang dibilang kan tadi cuma satu? Ya sepatutnya kan kalau jomblo ini teman-teman ada yang daftar gitu kan. Sama Bro Tiar yang ganteng. Untuk sekarang ini sih gimana ya? Kan udah lama, aku udah lama kan. Caranya ada orang 4 tahun lah, orang lebih. Ya mungkin sekarang ini lagi kacau lah. Tapi nggak tahu sih ke depannya. Yang terpenting saat ini lagi kacau. Ibaratnya optimis aja dulu kan. Ibaratnya jangan mikirkan kayak cewek atau apa. Penting fokus pada tujuan. Betul. Oke. Jadi teman-teman, selain kita mencewek atau kayak pacaran kayak gitu kan, kita juga harus fokus dengan tujuan, jangan sampai kayak mengganggu kan. Gimana Bro? Betul. Oke, udahlah ya, kita lanjut aja ke pertanyaan lain. Jadi kalau misalkan lu kan ini bentar lagi selesai, tujuan lu selanjutnya apa? Kalau lah selesai kuliah atau buka usaha atau gimana? Atau bisnis atau kerja dulu, atau mau langsung nikah? Kalau untuk nikah sih masih belum siap. Belum mapan. Tujuan selanjutnya apa? Tujuan selanjutnya selesai kuliah. Rencana ya yang paling penting itu nyari duit. Kerja. Nggak tahu sih kerja di tempat orang atau buka bisnis atau bisnis lain. Nggak tahu, yang penting dapat duit.
Intinya tuh menghasilkan dulu ya. Yoi. Oh, berarti lu beda sama gua. Kalau lo gimana? Gua langsung nikah aja. Gimana? Udah enggak mampu nahan atau gimana? Bukan. Gua pengen ini kayak apa? Jadi papa muda. Gak apa-apa. Iya, kan setiap Umur berapa? 2, 3. Kan setiap orang punya ini, punya apa prinsip dan tujuan masing-masing. Kalau gua beda, gua mau nikah aja dulu, selesai kuliah nikah. Masalah mapan atau enggak tuh urusan belakang. Yang penting nikah dulu kan. Kita beda. Kalau aku Produksi. Kalau untuk gue masih mau puas-puasin dulu masa muda. Nikmatin masa muda, cari duit yang sebanyak-banyaknya, tunggu udah mapan, tunggu udah siap nikah, baru nikah. Oke, yaudahlah ya teman-teman. Cukup sekian bacotan kita bersama Bro Tiar. Nantikan bacotan selanjutnya bersama anggota-anggota yang lain, teman-teman kita. Mendadak baik.